Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Berita Jemaat Minggu 3 Januari 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Jos Yakpalda Bataha STH dan didampingi oleh penetua dan diakon lingkungan pelayanan 4. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi ibadah minggu virtual model 1. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bisa dilihat melalui WA grup lingkungan masing-masing, atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan atau dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing, atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. 3. Berita ulang tahun. Dari tanggal 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2021. Ulang tahun kelahiran 34 orang. Ulang tahun pernikahan 7 pasang. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat ulang tahun, teriring doa dan harapan. Semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat untuk hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Jemaat diundang berdiri seraya kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama hingga kedua. Haleluya, pujilah. Allah yang agung maha esa.
Kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita sambut votum dan salam. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama, Ajaib Namanya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemahnya dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Dengan perikop perjanjian baru, ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah,
Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menyari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ayat yang ke-14, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab nyanyikanlah Kidung Baru nomor 15 bait pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jos Yakpalda Bataha STH. Ibu Bapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian pada minggu hari ini. Bahagian firman Tuhan yang akan bersama kita baca dan renungkan dalam ibadah minggu pada saat ini, di minggu pertama di tahun 2021, sesuai dengan penanggalan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu pembacaan yang kedua dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu satu dalam doa. Kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kemurahan-Mu yang boleh senantiasa Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan, dalam kekuatan yang Engkau nyatakan bagi kami
kami boleh bersama memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami pun akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan bahagian kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus boleh bekerja atas hati kami, pikiran, pendengaran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh kami resapi dengan baik dan benar, dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Allah Bapa, pakai hamba-Mu pada saat untuk dapat berkata-kata. Taruhlah hikmat-Mu atas hamba, sehingga apa yang boleh hamba sampaikan dan perkatakan pada saat ini semua hanya datang dan berasal daripada Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami sekalian pada saat ini, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Oleh dan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14, yang akan saya bacakan demikian bagi kita di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibu bapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema awal yang sangat penting dalam tulisan pada Injil Yohanes ini adalah firman yang telah menjadi manusia, di mana Yohanes memulai Injil ini melalui pernyataan. Itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sangat menarik ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara dari Yohanes memperkenalkan Yesus dengan sebuah istilah yang dikenal baik oleh pembaca dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman yang dipakai dalam bahagian nas kita pada saat ini yaitu adalah logos, yang merupakan kata umum dalam filsafat Yunani dan pemikiran Yahudi pada saat itu, di mana kata firman ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang digunakan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi pembaca dari kalangan Yahudi, ketika nas ini atau ayat ini bercerita tentang Yesus dan memperkenalkan Yesus sebagai firman, Yohanes membawa mereka kembali pada perjanjian lama di mana logos atau firman Allah yang terkait erat dengan perwujudan wahyu Allah. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai inkarnasi dari Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh
Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu firman yang telah menjadi manusia dalam konteks nas kita pada saat ini ingin menggambarkan dan menceritakan bahwa sejak pada mulanya bahwa Allah dalam perwujudan sosok yang senantiasa ada bersama-sama umat manusia itu datang langsung menjumpai umat manusia dalam inkarnasi pada diri Yesus Kristus, di mana Allah datang menjumpai manusia yang membawa terang, dan tidak sampai di situ saja. Ia kemudian diam dan tinggal serta bersama-sama dengan manusia. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu dalam nas kita pada saat ini dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-14 ini kita boleh melihat dan menemukan bahwa Yesus telah bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya. Karena ada beberapa kali kata pada mulanya dicantumkan dalam nas kita pada saat ini. Berarti firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada saat ini merupakan suatu hal yang ingin menunjukkan bagi umat manusia, bagi orang yang percaya bahwa apa yang terjadi sekarang ini ialah bahwa firman Allah yang kekal itu turun ke bumi, yang telah mengambil rupa manusia ada sejak dahulu kala. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekhasan bahasa dari penciptaan di kitab Kejadian itu pada mulanya ini memberikan indikasi kuat bahwa Injil Yohanes ini sedang membawa pembacanya kepada tradisi penciptaan dengan firman ilahi oleh Allah, sekaligus menjawab tantangan rasionalitas pikiran orang-orang Yunani pada saat itu yang mereduksi keilahian Yesus dengan menganggapnya tidak berasal dari kekekalan atau pada mulanya. Dan mereka menganggap bahwa Yesus terpisah dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu kita boleh bersama-sama diajak dan dibawa. Selain orang-orang Yahudi atau orang-orang Yunani pada saat itu, kita orang yang percaya pada saat ini melalui firman Tuhan yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-14 ingin memberikan pemahaman bagi kita atau cara berpikir bagi kita tentang sebuah keyakinan kita kepada sosok Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hanya merupakan penjelmaan dari wahyu Allah seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Yunani, namun ia merupakan perwujudan dari Allah itu sendiri dalam bentuk daging. Maka dari itu dalam bahagian firman Tuhan lainnya dalam Injil Yohanes ini, Yohanes ada mencatat perkataan Yesus kepada Filipus. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus dalam rangka ia menunjukkan, meyakinkan murid-muridnya pada saat itu agar mereka boleh melihat dan menilai sosok yang ada di hadapan mereka tidak hanya sebagai perwujudan wahyu dari wahyu ilahi atau wahyu Allah, melainkan ia sendiri adalah Allah yang telah datang ke dunia yang mengambil rupa manusia. Maka dari itu Bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan menggunakan istilah logos atau firman dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang pertama ini, Yohanes menerapkan dan memperkuat sebuah konsep yang sudah dikenal oleh para pembacanya dan menggunakannya untuk memperkenalkan logos atau Allah yang sesungguhnya dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia.
yang mendatangi manusia untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan, di minggu yang pertama di tahun 2021 ini, kita diingatkan kembali akan cinta kasih Allah akan dunia ini. Kerelaan Allah menjadi manusia dan kini diam di antara manusia, menunjukkan solidaritas ilahi akan dunia dan menunjukkan bahwa Allah solider terhadap umat manusia dengan segala keadaan dan keberadaan umatnya. Allah peduli secara nyata dengan penderitaan, kesulitan, bahkan keraguan-raguan manusia di dalam mereka menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu, Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga apa yang boleh disampaikan dalam nas kita pada saat ini menjadi sebuah berita sukacita besar, bukan saja kepada pembaca awal dari tulisan Yohanes ini, melainkan juga bagi kita umat manusia, bagi kita orang yang percaya di sepanjang masa. Terlebih dan terkhusus bagi kita pada saat ini sebagai orang yang percaya. Di awal tahun 2021 ini, kita masih bergelut atau berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19. Bahkan kita dengarkan berita terbaru pada saat ini. Virus ini telah bermutasi. Dan tentu kita mungkin sampai pada saat ini tidak tahu bagaimana dampak dari mutasi virus ini. Apakah ia semakin ganas ataukah ia semakin melemah. Tetapi kita boleh yakin dan percaya, pandemi COVID-19 ini tentu sampai pada saat ini, walaupun vaksin sudah mulai didistribusikan, sedikit banyak masih membawa kecemasan, ketakutan, kebimbangan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang boleh kita yakini dan kita imani pada saat ini, bahwa kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia dan diam tinggal bersama dengan kita, Ia adalah Allah Immanuel yang akan selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kita dalam setiap keadaan dan keberadaan kehidupan kita. Maka dari itu, Ibu Bapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam subtema kita di bulan Januari tahun 2021 ini, bahwa segala sesuatu yang kita alami dan kita hadapi pada saat ini atau kita jalani, itu semua tidak lepas dari perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Sebagaimana adanya kita pada saat ini, kita boleh yakin dan percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan yang boleh dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita percaya, kita akan melihat dan merasakan dengan benar karya Allah melalui Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus, boleh senantiasa memberikan kemampuan dan semangat bagi kita. Secara khusus dalam kita melangkahkan kaki kita di 362 hari ke depan yang akan kita lalui di tahun 2021 ini. Tuhan tidak menjanjikan kita di tahun 2021 ini tidak memiliki masalah atau pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi kita boleh yakin dan percaya dalam penyertaannya, Ia berjanji untuk senantiasa menyertai dan menolong kita untuk menghadapi apapun tantangan dan pergumulan kehidupan kita di setiap musim kehidupan yang akan kita jalani dan kita lewati di sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh menyempurnakan firman-Nya dalam hati dan hidup kita masing-masing. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Kita satu dalam doa, kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan.
Karena cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh memimpin dan menuntun kehidupan kami sampai pada saat ini. Secara khusus pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan iman percaya kami dan kembali meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang telah datang dan turun ke dunia ini. Engkau adalah Allah yang beserta bersama, tinggal diam bersama dengan kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah virtual kami pada saat ini, kami ingin menaikkan rangkaian syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, bagi jemaat-Mu dimanapun mereka ada dan berada pada saat ini. Secara khusus yang boleh mengikuti ibadah virtual pada minggu hari ini. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati masing-masing jemaat-Mu pada saat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga mereka. Dalam keadaan keberadaan kehidupan yang mereka alami hadapi pada saat ini, mari Tuhan, lawatan tangan kasih-Mu boleh nyata atas kehidupan mereka. Sehingga ialah Bapa, dalam kasih dan kemurahan-Mu, mereka boleh menikmati dan merasakan setiap kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati keluarga rumah tangga mereka, menghadirkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan. Bahkan ya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati setiap usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan percayakan bagi mereka. Sehingga melalui itu semua berkat-berkat Tuhan boleh mengalir melimpah dalam kehidupan mereka. Dan berkat Tuhan itu pula lah yang boleh memenuhi kebutuhan kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Pun juga pada saatnya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat dalam keadaan sakit, dalam beban berat, permasalahan, pergumulan kehidupan. Mari Tuhan, Engkau yang boleh tilik akan keadaan keberadaan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan dan pulihkan, yang berbeban berat, yang memiliki pergumulan, Tuhan yang boleh memberikan kelegaan bagi mereka. Tuhan yang kiranya juga boleh memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap persoalan, permasalahan, pergumulan kehidupan mereka, sehingga dalam kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh merasakan bahwa di tengah tantangan, pergumulan, beban berat, masalah kehidupan yang mereka alami hadapi pada saat ini, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Pun juga pada saatnya Tuhan, kami ingin berdoa bagi para pekerja gereja-Mu, pendeta, penginjil, vikaris, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pianis, song leader, koster, siapapun kami ya Tuhan dalam pelayanan yang boleh kami lakukan, mari Tuhan berkati. Sehingga melalui pelayanan yang boleh kami lakukan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Pun juga pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini boleh bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Lengkapi sukacita mereka ya Tuhan, dengan bertambahnya usia, bertambahnya kebersamaan yang boleh Tuhan anugerahkan, karuniakan dalam kehidupan mereka. Bersama dengan itu pula ya Tuhan, bertambah pula sukacita dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan berkat Tuhan senantiasa pula ada nyata dalam hidup dan kehidupan mereka. Oh Allah Bapa kami yang pengasih, pun juga pada saat ini ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang kami alami hadapi bersama pada saat ini, kami tetap terus memohon kuasa Tuhan boleh nyata ada hadir dalam setiap hal yang boleh kami usahakan dan upayakan pada saat ini dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Usaha yang boleh dilakukan atau upaya yang boleh dilakukan pemerintah pada saatnya Tuhan, melalui satuan gugus tugas percepatan penanganan pandemi COVID-19. Secara khusus ya Tuhan, yang ada di Kabupaten Barito Utara ini, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Satgas percepatan penanganan pandemi COVID-19 bersama sukarelawan, TNI Polri, Satpol PP. Bahkan ya Tuhan, mereka yang pada saat ini secara langsung merawat pasien pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dokter, perawat, para medis ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati mereka, melindungi dan menjaga mereka pula ya Tuhan, dalam mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka. Dengan harapan ya Tuhan, pada saat ini kami mohon kepadamu kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari antara kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Allah Immanuel. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi hidup dan kehidupan kami.
Inilah doa kami pada saat ini. Pinta kami, syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang 1 minggu yang akan kami lalui dan kami lewati ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama, demikian dengan iman kami ucapkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas, terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8. Mari kita berdoa untuk persembahan. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup di dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 406, bait pertama dan kedua, bawalah persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang banyak dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman dan di mana diakhiri dengan haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, arahkanlah senantiasa hati dan hidupmu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Amin. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah